Bangunan-bangunan ini dikenal banyak orang karena keindahan dan kemegahannya. Bahkan jutaan wisatawan terbang ke tiap negara hanya untuk melihatnya secara langsung. Namun di balik kemegahan yang terlihat, ada rahasia tersembunyi yang jarang diketahui banyak orang. Inilah 15 rahasia tersembunyi di balik bangunan dan tempat paling terkenal di dunia. Kita mulai dari nomor 15, Tembok Besar Cina. Salah satu hal paling gila tentang tembok besar China bukan cuma panjangnya yang mencapai ribuan kilometer, atau bagaimana bangunan itu membelah pegunungan dan gurun selama ratusan tahun. Tapi kenyataan bahwa sebagian temboknya masih berdiri kokoh setelah lebih dari 600 tahun, berkat bahan yang terdengar sangat tidak masuk akal, beras. Dan ini bukan cuma kiasan atau legenda. Para peneliti menemukan bahwa sebagian besar tembok dari era dinasti Ming ternyata menggunakan campuran kapur dan bubur ketan sebagai perekat utamanya. Dan anehnya, campuran itu justru menghasilkan material yang kekuatannya bisa menyaingi semen modern. Beberapa bagian tembok besar bahkan tetap utuh setelah gempa bumi besar. Ada juga makam kuno dinasti Ming yang memakai campuran serupa dan disebut sangat keras sampai alat berat modern kesulitan menghancurkannya. Rahasia kekuatannya ada pada zat alami dalam beras ketan yang disebut amylopektin. Ketika bubur ketan dicampur dengan kapur, zat tersebut membantu mengikat partikel-partikel mineral menjadi jauh lebih rapat dan padat. Hasil akhirnya adalah perekat yang lebih kuat, lebih tahan air, dan lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim. Yang lebih luar biasa lagi, material ini justru bisa semakin mengeras seiring waktu. Para ilmuwan dari Zhejiang University yang meneliti sampel tembok era dinasti Ming pada tahun 2010 bahkan menyebut campuran ini sebagai salah satu mortar komposit pertama di dunia. Dan teknologi itu ternyata bukan ditemukan secara tidak sengaja. Resepnya diwariskan turun-temurun oleh para tukang bangunan kuno China dan digunakan dalam berbagai proyek besar selama ratusan tahun. Bukan cuma di tembok besar China, tapi juga di pagoda, tembok kota, jembatan, sampai makam kerajaan. Tembok kota Nanjing yang berusia sekitar 600 tahun dan jembatan Souchang yang sudah berdiri lebih dari 800 tahun juga ditemukan menggunakan campuran yang sama. Bahkan saat beberapa bangunan kuno itu dipugar di zaman modern, para ahli mencoba membuat ulang mortar ketan menggunakan resep tradisional agar hasilnya tetap sesuai dengan struktur aslinya. Nomor 14, Menara Eiffel. Setiap tahun jutaan orang datang ke menara ini. Mereka naik lift sampai ke atas, menikmati pemandangan kota Paris, lalu pulang tanpa menyadari kalau tepat di dekat puncaknya ada sebuah apartemen rahasia yang tersembunyi dari publik. Bukan ruangan kecil biasa, tapi sebuah tempat tinggal pribadi lengkap yang berada ratusan meter di atas kota Paris. Saat merancang Menara Eiffel untuk World Fair tahun 1889, Eiffel diam-diam menyisipkan ruang pribadi di dekat bagian paling atas menara. Di dalamnya ada ruang tamu, piano, meja kerja, dapur kecil, bahkan kamar mandi. Semua dibuat nyaman untuk menerima tamu, bekerja, dan melakukan eksperimen ilmiah jauh di atas keramaian kota. Begitu kabar tentang apartemen ini tersebar, kalangan elit Paris langsung heboh. Orang-orang kaya sampai bangsawan menawarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk bisa menginap satu malam di sana. Tapi Eiffel menolak semuanya. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menyewa tempat itu. Apartemen tersebut hanya digunakan untuk dirinya sendiri dan tamu-tamu tertentu yang ia undang secara pribadi. Salah satu tamu paling terkenal yang pernah datang adalah Thomas Alva Edison. Pada tahun 1889, Edison datang membawa hadiah berupa fonograf, salah satu alat perekam suara pertama di dunia. Di tempat itulah, dua penemu besar ini duduk bersama di atas Paris, berbincang tentang teknologi dan karya yang mereka ciptakan. Sampai hari ini, apartemen rahasia itu sebenarnya masih ada. Pengunjung hanya bisa melihat replika kecilnya dari balik kaca di area puncak menara. Di dalamnya terdapat patung lilin Eiffel, putrinya Claire, dan Thomas Edison yang dibuat seolah sedang berbincang seperti tahun 1889. Nomor 13, Washington Monument. Kalau kamu melihat monumen ini dari kejauhan saat cuaca cerah, coba perhatikan sekitar sepertiga bagian atasnya. Ada garis samar yang membelah warna batu marmernya. Bagian bawah terlihat sedikit lebih terang,
sementara bagian atasnya lebih gelap. Banyak orang mengira itu hanya efek cahaya atau desain arsitektur biasa. Padahal sebenarnya garis itu adalah bekas dari salah satu kekacauan pembangunan paling memalukan dalam sejarah Amerika. Pembangunan monumen ini dimulai pada tahun 1848 dan dibiayai dari sumbangan masyarakat. Tapi ketika tingginya baru mencapai sekitar 45 meter, dana pembangunan habis total. Proyek raksasa itu langsung berhenti di tengah jalan. Masalahnya semakin kacau ketika Paus Pius IX mengirim hadiah berupa batu marmer khusus dari kuil Romawi untuk dipasang di bagian dalam monumen. Sebuah kelompok politik anti-Katolik bernama Know Nothings marah besar. Pada suatu malam, mereka membobol lokasi proyek, mencuri batu pemberian Paus tersebut, lalu membuangnya ke Sungai Potomac. Tidak berhenti di situ, kelompok itu bahkan mengambil alih organisasi pembangunan monumen. Pemerintah akhirnya menarik dukungan pendanaan, dan proyek langsung terbengkalai. Selama lebih dari 20 tahun, monumen itu hanya berdiri setengah jadi di tengah lapangan kosong. Saat Perang Saudara Amerika berlangsung, area di sekitarnya dipakai sebagai tempat penyimpanan militer dan padang penggembalaan sapi milik tentara Union. Penulis terkenal Mark Twain bahkan pernah mengejeknya seperti cerobong pabrik raksasa yang patah di bagian atas. Baru pada tahun 1876, pembangunan dilanjutkan oleh Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika. Tapi muncul masalah baru. Tambang marmer asli yang digunakan sebelumnya sudah tutup. Akhirnya mereka memakai marmer dari tambang berbeda untuk menyelesaikan bagian atas monumen. Awalnya perbedaan itu hampir tidak terlihat. Warnanya sama-sama putih dan bentuknya juga serupa. Namun setelah puluhan tahun terkena cuaca, kandungan kimia kedua jenis batu mulai berubah warna secara berbeda. Akibatnya, garis pembatas itu makin jelas terlihat sampai sekarang. Dan uniknya, garis tersebut tidak bisa diperbaiki tanpa membongkar seluruh bagian atas monumen. Jadi, setiap foto Washington Monument yang pernah diambil orang sebenarnya menyimpan jejak sejarah tentang proyek gagal, batu curian dari Paus, dan perang yang tertulis diam-diam dalam dua warna marmer berbeda. Nomor 12. Menara Miring Pisa. Semua orang tahu kalau menara ini miring, tapi yang jarang diketahui, bentuknya yang sekarang sebenarnya adalah hasil dari kesalahan yang terus diperbaiki, lalu gagal lagi, lalu diperbaiki lagi selama ratusan tahun. Pembangunan menara dimulai pada tahun 1173. Namun bahkan sebelum lantai ketiganya selesai dibuat, tanah lunak di bawahnya mulai ambles dan menara perlahan condong ke satu sisi. Saat itu, para pembangunnya sadar ada yang salah besar. Tapi bukannya membongkar dan memulai ulang, proyek justru dihentikan begitu saja. Menara setengah jadi itu terbengkalai selama puluhan tahun karena perang antar kota di Italia. Dan ketika pembangunan akhirnya dilanjutkan sekitar tahun 1272, arsitek baru menghadapi masalah yang jauh lebih parah. Menaranya sudah terlanjur miring selama hampir 100 tahun. Lalu muncullah ide yang terdengar cerdas. Mereka mencoba melawan kemiringan itu dengan membuat salah satu sisi bangunan lebih tinggi dari sisi lainnya. Jadi kalau menara miring ke selatan, maka bagian selatan dibangun sedikit lebih tinggi agar struktur di atasnya perlahan kembali lurus. Secara teori, rencana itu masuk akal, tapi hasil akhirnya malah menciptakan sesuatu yang jauh lebih aneh. Karena pondasi menara terus turun ke dalam tanah, bangunannya tidak kembali lurus. Bagian atas justru sedikit melengkung ke arah berlawanan dari bagian bawah. Akibatnya, menara Pisa bukan sekedar menara miring, struktur keseluruhannya sebenarnya bengkok. Kalau diperhatikan dari samping, bentuknya tidak lurus seperti garis diagonal biasa. Menara itu perlahan melengkung saat naik ke atas, hampir seperti bentuk pisang. Dan yang lebih unik lagi, bagian lonceng di puncaknya juga ikut dikoreksi sekali lagi saat dibangun tahun 1372. Tangga di sisi utara dan selatan bahkan dibuat dengan jumlah anak tangga berbeda untuk menyesuaikan kemiringan terbaru. Jadi selama ratusan tahun, para pembangunnya terus mencoba memperbaiki kesalahan sebelumnya, lalu membuat penyesuaian baru di atas penyesuaian lama. Itulah sebabnya bangunan paling terkenal di Pisa ini sebenarnya bukan hanya miring, tapi juga membengkok. Nomor 11. Machu Picchu. Selama bertahun-tahun, dunia mengenal Hiram Bingham sebagai orang yang menemukan Machu Picchu. Namanya ada di buku sejarah, dipakai untuk nama kereta wisata mewah,
Bahkan banyak yang percaya karakter Indiana Jones terinspirasi dari dirinya. Tapi ada satu masalah besar. Hiram Bingham sebenarnya bukan orang yang menemukan Machu Picchu. Pada tanggal 24 Juli 1911, Bingham sedang menjelajahi pegunungan Andes di Peru untuk mencari ibu kota terakhir Kekaisaran Inka yang hilang. Saat itu, ia sama sekali tidak sedang mencari Machu Picchu. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang petani lokal bernama Melchor Arteaga. Ketika Bingham bertanya apakah ada reruntuhan kuno di sekitar daerah itu, Arteaga memberitahu bahwa ada bangunan Inka tua di atas pegunungan, dan ia bersedia menunjukkan jalannya. Bingham membayarnya 1 koin perak untuk memandu perjalanan tersebut. Setelah mendaki di tengah hujan dan hutan lebat, mereka tiba di sebuah pondok kecil di lereng gunung. Keluarga yang tinggal di sana menyambut mereka, dan kemudian seorang anak kecil bernama Pablito Richarte diminta untuk memandu Bingham menuju reruntuhan utama. Jadi, orang yang sebenarnya menunjukkan lokasi Machu Picchu kepada penemunya hanyalah seorang anak desa kecil yang tinggal di sana. Namun, kisahnya ternyata lebih rumit lagi. 9 tahun sebelum kedatangan Bingham, seorang petani Peru bernama Agustín Lizarraga ternyata sudah lebih dulu mencapai lokasi tersebut pada tahun 1902 bersama 2 rekannya. Ia bahkan mengukir namanya sendiri di salah satu batu di Temple of the Three Windows dengan tulisan A. Lizarraga 1902. Dan yang menarik, ketika Bingham melihat ukiran itu, ia menulis di jurnal lapangannya bahwa Agustín Lizarraga adalah penemu Machu Picchu. Tapi saat kisah ekspedisinya diterbitkan ke dunia internasional, nama Lizarraga hampir tidak disebut sama sekali. Akhirnya dunia mengenal Bingham sebagai penemu Machu Picchu, sementara nama orang-orang lokal yang sebenarnya sudah mengetahui tempat itu perlahan terlupakan. Nomor 10. Parthenon. Bangunan ini sering dianggap sebagai salah satu karya arsitektur paling sempurna dalam sejarah manusia. Selama lebih dari 2.500 tahun, Parthenon menjadi simbol keindahan, ketepatan matematika, dan kesempurnaan desain Yunani kuno. Tapi ada satu fakta aneh yang hampir tidak disadari kebanyakan orang. Bangunan ini sebenarnya hampir tidak memiliki garis yang benar-benar lurus. Sekilas semuanya terlihat simetris dan presisi. Namun kalau diukur dengan detail, hampir setiap bagian Parthenon sengaja dibuat melengkung. Mulai dari lantai, tangga, tiang, sampai permukaan horizontalnya. Dan justru karena itulah bangunan ini terlihat sempurna di mata manusia. Para arsitek Yunani kuno ternyata memahami sesuatu tentang cara kerja penglihatan manusia jauh sebelum ilmu modern menjelaskannya. Mereka tahu bahwa garis horizontal yang terlalu panjang akan terlihat seperti melengkung turun di bagian tengah saat dilihat dari kejauhan. Sementara tiang yang benar-benar lurus akan tampak sedikit mengecil di tengah. Kalau Parthenon dibuat dengan garis lurus sempurna, bangunan itu justru akan terlihat aneh bagi mata manusia. Karena itu mereka sengaja menambahkan kesalahan kecil untuk mengelabui penglihatan. Lantai dasar Parthenon dibuat sedikit naik di bagian tengah sekitar beberapa sentimeter agar tidak terlihat melorot. Tiang-tiangnya juga dibuat sedikit menggembung di bagian tengah menggunakan teknik yang disebut entasis, supaya dari bawah terlihat lurus sempurna. Bahkan jika semua tiang Parthenon diperpanjang secara imajiner sampai ke langit, garisnya akan bertemu di satu titik jauh di atas Akropolis. Semua kemiringan dan lengkungan itu dihitung dengan sangat presisi. Yang lebih mengejutkan, selama hampir 2000 tahun, banyak orang bahkan tidak menyadari trik tersebut. Lengkungannya terlalu halus untuk dilihat dengan mata biasa. Baru pada abad ke-19, seorang arsitek bernama Charles Robert Cockerell menemukan bahwa tiang-tiang Parthenon ternyata tidak benar-benar lurus setelah melakukan pengukuran detail di reruntuhan bangunan itu. Nomor 9. Palace of Versailles. Kalau kamu pernah berkunjung di Istana Versailles, kemungkinan besar kamu tidak akan menyadari hal ini. Ruangan paling terkenal di istana itu, Hall of Mirrors, ternyata dirancang untuk memainkan psikologi orang-orang yang datang menghadap Raja Prancis. Ruangan tersebut panjangnya lebih dari 70 meter, dipenuhi langit-langit berlapis emas, 357 cermin raksasa, dan 17 jendela besar yang menghadap langsung ke arah barat. Dan posisi itu sengaja dibuat seperti itu. Saat sore hari, cahaya matahari masuk langsung melalui jendela-jendela besar, lalu memantul ke seluruh cermin di dalam aula. Seluruh ruangan berubah menjadi sangat terang sampai menyilaukan mata. Disitulah bagian menariknya dimulai.
Para duta besar dan tamu asing biasanya masuk dari sisi barat ruangan, lalu berjalan menuju Louis XIV yang duduk di ujung seberang aula. Artinya, mereka harus berjalan melawan cahaya matahari sore yang langsung mengenai wajah mereka. Sementara pantulan ratusan cermin membuat ruangan terasa semakin menyilaukan dan membingungkan. Mereka bernegosiasi sambil menyipitkan mata. Sementara itu, Louis XIV duduk nyaman di area yang lebih teduh sambil memperhatikan semua tamunya dari kejauhan. Karena bagi Louis XIV, Versailles adalah panggung pertunjukan kekuasaan. Ia dikenal dengan julukan Raja Matahari, dan julukan itu memang menggambarkan cara ia memandang dirinya sendiri. Louis ingin seluruh Prancis, bahkan Eropa, melihat dirinya sebagai pusat dunia, seperti planet yang mengelilingi matahari. Itulah sebabnya hampir semua bagian Versailles dirancang untuk menonjolkan dirinya. Taman-tamannya dibuat menyebar dari pusat istana. Kamar tidur raja ditempatkan tepat di tengah kompleks agar matahari pagi seolah terbit untuk dirinya sendiri. Hall of Mirrors juga menjadi simbol kekuatan ekonomi Prancis. Pada abad ke-17, cermin besar adalah barang super mahal yang hampir hanya bisa dibuat oleh pengrajin Venesia di Italia. Teknik pembuatannya dijaga sangat rahasia. Namun Louis XIV diam-diam merekrut para pembuat kaca terbaik dari Murano ke Prancis. Pada zamannya, tindakan itu dianggap seperti mencuri teknologi negara lain. Jadi ketika Hall of Mirrors selesai dibangun tahun 1684, ratusan cermin di dalamnya menjadi pesan politik bagi tamu-tamu asing yang datang ke Versailles. Nomor 8. Sistine Chapel di Museum Vatikan. Setiap tahun, jutaan orang datang ke kapel ini hanya untuk melihat lukisan langit-langitnya yang terkenal di seluruh dunia. Banyak yang menyebut karya itu sebagai salah satu lukisan terbesar dalam sejarah manusia. Tapi kebanyakan pengunjung tidak sadar kalau di dalam lukisan tersebut, Michelangelo diduga menyembunyikan sesuatu. Pertama ada lukisan besar berjudul The Last Judgment yang memenuhi seluruh dinding altar. Di antara ratusan sosok yang ada di sana, Michelangelo ternyata diduga menyisipkan wajahnya sendiri. Tapi bukan sebagai tokoh penting atau sosok yang gagah. Ia justru melukis wajahnya pada kulit manusia yang terkelupas dan digenggam oleh Santo Bartolomeo. Dalam kisahnya, Bartolomeo memang meninggal dengan cara dikuliti hidup-hidup. Dan wajah pada kulit kosong yang menggantung itu dipercaya adalah potret diri Michelangelo sendiri. Banyak sejarawan seni menganggap itu sebagai simbol kelelahan mental dan penderitaan yang ia rasakan selama bertahun-tahun mengerjakan kapel tersebut. Namun misteri terbesar justru ada di bagian langit-langit. Pada tahun 1990, seorang dokter menerbitkan penelitian yang mengejutkan dunia seni. Ia mengklaim bahwa bentuk kain dan susunan figur di lukisan God Creating Adam ternyata sangat mirip dengan anatomi otak manusia jika dilihat secara medis. Mulai dari lekukan kain, posisi malaikat, sampai bentuk keseluruhannya, semuanya dianggap sangat cocok dengan potongan melintang otak manusia. Dan teori ini langsung menarik perhatian karena Michelangelo memang dikenal sangat memahami anatomi tubuh. Sejak usia muda, ia diam-diam membedah mayat manusia untuk mempelajari struktur tubuh secara detail. Pengetahuannya bahkan disebut melampaui banyak dokter pada zamannya. Karena itu muncul dugaan bahwa otak tersebut memang sengaja disembunyikan di sekitar sosok Tuhan. Seolah Michelangelo ingin menyampaikan pesan tentang hubungan antara kecerdasan manusia dan kekuatan ilahi. Lalu pada tahun 2010, dua ahli bedah saraf dari Johns Hopkins University kembali menemukan hal aneh lainnya. Mereka percaya ada bentuk batang otak dan sumsum tulang belakang yang tersembunyi di bagian leher Tuhan pada panel lukisan berbeda. Yang membuat teori ini semakin menyeramkan, arah cahaya pada bagian itu dianggap tidak konsisten dengan bagian lukisan lainnya. Seolah ada sesuatu yang sengaja dibuat menonjol secara tersembunyi. Sampai hari ini, tidak pernah ada bukti pasti bahwa Michelangelo benar-benar sengaja menyembunyikan semua itu. Tapi tidak ada juga yang bisa membuktikan bahwa semua itu hanya kebetulan. Nomor 7. Buckingham Palace. Istana Buckingham dikenal sebagai kediaman kerajaan paling terkenal di dunia. Tapi yang jarang diketahui orang, bangunan ini sebenarnya sejak awal bahkan tidak direncanakan menjadi istana kerajaan. Awalnya tempat ini hanyalah rumah mewah milik bangsawan Inggris bernama John Sheffield yang dibangun tahun 1703 menghadap Taman St. James Park.
Setelah ia meninggal, rumah tersebut akhirnya dijual kepada George III pada tahun 1761. Tapi George III juga tidak berniat menjadikannya istana kerajaan. Ia justru menghadiahkan rumah itu kepada istrinya, Queen Charlotte, sebagai tempat tinggal pribadi yang nyaman. Bahkan saat itu, bangunan tersebut lebih dikenal dengan nama Queen's House. Barulah pada tahun 1820-an, George IV memutuskan mengubah rumah itu menjadi istana besar kerajaan dan menunjuk arsitek terkenal John Nash untuk merombaknya total. Masalahnya, proyek itu berubah menjadi bencana. Biaya pembangunan membengkak sangat parah, sampai nilainya puluhan kali lipat dari harga asli bangunan. Parlemen Inggris marah besar dan menilai proyek tersebut terlalu boros. John Nash akhirnya dipecat sebelum renovasi selesai. Ironisnya, Queen Victoria menjadi ratu pertama yang benar-benar tinggal di Istana Buckingham yang sudah selesai dibangun. Dan tak lama setelah pindah, ia malah mengeluh kalau istananya terasa terlalu kecil. Namun masalah terbesar Buckingham Palace ternyata bukan arsitekturnya, melainkan keamanannya. Pada tahun 1982, saat Inggris sedang tegang karena Perang Falklands, seorang pria pengangguran bernama Michael Fagan berhasil membobol istana kerajaan bukan cuma sekali, tapi 2 kali dalam 1 bulan. Percobaan pertama terjadi bulan Juni. Ia memanjat pipa air dan masuk ke area istana sebelum akhirnya kabur. Tapi kejadian kedua jauh lebih gila. Tanggal 9 Juli 1982, Fagan memanjat tembok Buckingham Palace yang dipenuhi kawat berduri dan pengaman besi. Ia masuk lewat jendela yang ternyata tidak terkunci, lalu berjalan di lorong istana selama sekitar 30 menit. Alarm keamanan sempat berbunyi 2 kali, tapi penjaga menganggapnya hanya kerusakan sistem. Fagan kemudian memecahkan asbak kaca, melukai tangannya, dan akhirnya masuk langsung ke kamar tidur Elizabeth II sekitar pukul 7 pagi, sambil masih memegang pecahan kaca di tangannya. Sang ratu terbangun dan mencoba memanggil penjaga lewat telepon istana, namun tidak ada petugas yang langsung datang. Akhirnya bantuan justru datang dari seorang pelayan istana. Kasus ini langsung menjadi skandal nasional di Inggris. Sistem keamanan kerajaan dianggap gagal total, dan pemerintah mendapat tekanan besar dari parlemen. Yang paling mengejutkan, pada saat itu masuk tanpa izin ke Buckingham Palace ternyata belum dianggap tindak pidana serius secara hukum. Bahkan Michael Fagan tidak dihukum karena berhasil masuk ke kamar tidur ratu. Dan baru pada tahun 2007, membobol Buckingham Palace resmi dianggap sebagai kejahatan kriminal di Inggris. Nomor 6. Great Sphinx of Giza. Patung raksasa ini sudah berdiri di Gurun Giza selama sekitar 4.500 tahun. Selama ribuan tahun, Sphinx terus menghadap matahari terbit dan menjadi salah satu simbol paling terkenal dari Mesir kuno. Tapi tepat di antara kedua cakarnya, ada sebuah batu besar yang hampir tidak diperhatikan kebanyakan wisatawan. Padahal batu itu menyimpan kisah aneh tentang seorang pangeran yang mengaku mendapat janji langsung dari Sphinx lewat mimpi. Batu tersebut dikenal sebagai Dream Stele, sebuah prasasti granit yang dipasang oleh Thutmose IV sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Isinya menceritakan bahwa saat masih muda, Thutmose tertidur di dekat Sphinx ketika sedang berburu di gurun. Dalam mimpinya, Sphinx berbicara kepadanya. Patung itu mengaku sebagai dewa matahari Rahorakti dan mengatakan bahwa tubuhnya perlahan terkubur pasir selama ratusan tahun. Lalu, Sphinx membuat sebuah janji. Kalau Thutmose membersihkan pasir di sekitar tubuhnya dan memulihkan patung tersebut, maka ia akan dijadikan Firaun Mesir. Masalahnya, saat itu Thutmose sebenarnya bukan pewaris utama tahta. Ia hanyalah salah satu dari banyak putra kerajaan. Namun setelah pasir di sekitar Sphinx dibersihkan, Thutmose benar-benar naik menjadi Firaun. Dan untuk memperingati kejadian itu, ia memasang prasasti tersebut tepat di antara kaki Sphinx. Sebagian sejarawan menganggap cerita ini hanyalah propaganda politik agar kekuasaan Thutmose terlihat direstui para dewa. Tapi ada juga yang percaya pengalaman itu memang dianggap nyata oleh masyarakat Mesir kuno saat itu. Yang jelas, prasasti itu masih ada sampai sekarang dan bisa dilihat langsung oleh siapa saja yang datang ke Sphinx. Namun ternyata itu belum rahasia paling aneh dari patung ini. Kalau diperhatikan dengan detail, ukuran kepala Sphinx terlihat tidak seimbang dengan tubuhnya. Kepalanya tampak terlalu kecil dibanding badan singa raksasa di bawahnya. Karena itulah, banyak ahli Mesir kuno percaya bahwa wajah Sphinx yang kita lihat hari ini
kemungkinan bukan wajah aslinya. Mereka menduga kepala patung itu pernah dipahat ulang ribuan tahun setelah pertama kali dibuat, mungkin untuk menyerupai wajah Firaun pada masa yang lebih baru. Kalau teori itu benar, berarti wajah Sphinx yang terkenal di seluruh dunia saat ini sebenarnya hanyalah hasil renovasi dari peradaban Mesir kuno sendiri. Nomor 5. Taj Mahal. Bangunan ini selalu dikenal sebagai simbol cinta terbesar di dunia. Kisah tentang seorang kaisar yang begitu mencintai istrinya sampai membangun makam megah dari marmer putih untuk mengenangnya. Dan memang cerita itu benar. Shah Jahan membangun Taj Mahal untuk istrinya, Mumtaz Mahal, yang meninggal pada tahun 1631 setelah melahirkan anak mereka yang ke-14. Konon, Shah Jahan sangat terpukul sampai rambutnya berubah memutih hanya dalam beberapa minggu. Lalu ia menghabiskan puluhan tahun membangun Taj Mahal dengan kekayaan besar Kekaisaran Mughal. Hasilnya adalah salah satu bangunan paling indah yang pernah dibuat manusia. Namun hampir semua orang berhenti sampai di bagian itu, karena bagian paling tragis dari kisah Taj Mahal justru terjadi setelah bangunan itu selesai berdiri. Pada tahun 1657, Shah Jahan jatuh sakit parah. Keempat putranya langsung mulai berebut tahta karena mengira sang kaisar akan segera meninggal. Tapi setelah Shah Jahan mulai pulih, semuanya sudah terlambat. Putranya sendiri, Aurangzeb, berhasil memenangkan perebutan kekuasaan. Ia menyingkirkan saudara-saudaranya, lalu mengambil keputusan yang mengejutkan. Ayahnya sendiri dipenjara. Shah Jahan dikurung di Agra Fort, benteng besar yang berada di tepi sungai, sekitar 2 km dari Taj Mahal. Dan yang membuat kisah ini terasa lebih menyakitkan, kamar tempat ia dipenjara memiliki jendela yang langsung menghadap ke Taj Mahal di kejauhan. Selama 8 tahun terakhir hidupnya, Shah Jahan hanya bisa melihat makam istrinya dari balik jendela tahanannya sendiri. Putrinya, Jahanara Begum, memilih tetap tinggal bersamanya dan merawatnya selama masa pengasingan itu. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun di lingkungan kerajaan Mughal, saat usia Shah Jahan semakin tua dan penglihatannya mulai kabur, sebuah cermin kecil diletakkan di kamarnya agar ia masih bisa melihat pantulan Taj Mahal ketika sudah tidak mampu melihat langsung dari jendela. Ia meninggal pada tahun 1666 dalam usia 74 tahun. Tidak ada upacara besar kerajaan, tubuhnya dibawa diam-diam menyeberangi sungai menuju Taj Mahal, lalu dimakamkan di samping istrinya. Jadi, bangunan yang dianggap sebagai monumen cinta terbesar dalam sejarah manusia ternyata juga menjadi pemandangan terakhir yang dilihat pembangunnya sendiri selama bertahun-tahun di dalam penjara. Nomor 4. Mount Rushmore. Jutaan orang datang ke Mount Rushmore untuk melihat 4 wajah Presiden Amerika yang dipahat di dinding batu raksasa Black Hills. Tapi hampir tidak ada yang sadar kalau tepat di belakang kepala Abraham Lincoln ada lorong rahasia di dalam gunung. Lorong itu dibuat untuk menuju sebuah ruangan tersembunyi bernama Hall of Records. Ide ini berasal dari pemahat Mount Rushmore sendiri, Gutzon Borglum. Ia ingin monumen ini menjadi kapsul waktu raksasa yang menyimpan dokumen paling penting dalam sejarah Amerika. Rencananya sangat ambisius. Akan ada ruang arsip besar di dalam gunung yang berisi konstitusi Amerika, deklarasi kemerdekaan, Bill of Rights, hingga catatan pencapaian bangsa Amerika dalam ilmu pengetahuan dan industri. Pembangunan dimulai tahun 1938. Para pekerja meledakkan batu granit tepat di belakang kepala Lincoln dan berhasil membuat terowongan panjang. Tapi sebelum ruang utamanya selesai, pemerintah menghentikan pendanaannya. Kongres meminta Borglum fokus menyelesaikan pahatan presidennya saja. Tidak lama kemudian, Borglum meninggal pada tahun 1941 dan proyek lorong rahasia itu ditinggalkan begitu saja. Selama puluhan tahun, terowongan tersebut tersembunyi di dalam gunung dengan dinding kasar bekas ledakan dinamit yang masih terlihat jelas. Baru pada tahun 1998, keluarga Borglum menaruh 16 panel porselen berisi teks konstitusi Amerika dan sejarah Mount Rushmore ke dalam kotak khusus yang kemudian disegel di balik batu granit besar. Sampai hari ini, ruangan rahasia itu masih ada di dalam Mount Rushmore, tersembunyi tepat di balik kepala Abraham Lincoln. Nomor 3. Elizabeth Tower, atau yang lebih dikenal dunia sebagai Big Ben. Banyak orang bahkan tidak sadar kalau nama Big Ben sebenarnya bukan nama menaranya, melainkan nama lonceng terbesar di dalamnya.
Tapi ada rahasia lain yang jauh lebih aneh. Terdapat sebuah ruangan kecil berlapis kayu ek, dan di balik pintunya ada sel penjara sungguhan. Penjara itu dibangun saat Elizabeth Tower pertama kali dibuat pada tahun 1850-an sebagai bagian dari renovasi besar Palace of Westminster setelah kebakaran hebat tahun 1834. Alasannya sebenarnya sederhana. Parlemen Inggris saat itu memiliki hak hukum untuk menangkap siapapun yang mengganggu sidang parlemen. Dan kalau seseorang ditahan, mereka butuh tempat untuk mengurungnya. Jadi mereka membuat penjara kecil langsung di dalam menara jam paling terkenal di dunia. Ruangan itu sempit, dilapisi kayu dan hanya bisa diakses dari area parlemen. Tidak ada akses langsung dari jalur wisata biasa. Sampai hari ini, secara teknis, petugas parlemen yang disebut Sergeant at Arms masih memiliki wewenang hukum untuk melakukan penangkapan di lingkungan parlemen Inggris. Dan sel penjara itu sendiri masih tetap ada. Orang terakhir yang diketahui pernah ditahan di sana adalah Charles Bradlaugh pada tahun 1880. Bradlaugh adalah anggota parlemen yang kontroversial karena secara terbuka mengaku ateis. Saat itu, setiap anggota parlemen diwajibkan bersumpah setia kepada ratu menggunakan Alkitab sebelum resmi duduk di parlemen. Bradlaugh menolak. Ia meminta izin untuk melakukan pernyataan tanpa sumpah agama, tapi parlemen menolaknya. Setelah melakukan protes, ia ditangkap oleh petugas parlemen dan dikurung semalaman di dalam sel penjara di Elizabeth Tower. Baru setelah beberapa tahun kemudian, Bradlaugh akhirnya baru diizinkan duduk di parlemen. Dan sampai hari ini, ruangan penjara kecil itu masih tetap ada di balik pintu kayu di dalam menara yang setiap hari difoto jutaan orang dari luar, tanpa pernah tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Nomor 2. Colosseum. Saat orang mengunjungi Colosseum, mereka biasanya hanya melihat bagian atasnya. Arena besar tempat pertarungan gladiator berlangsung, tribun penonton raksasa, dan sisa-sisa bangunan Romawi kuno yang masih berdiri sampai sekarang. Tapi hampir semua orang tidak sadar kalau bagian paling penting dari Colosseum sebenarnya berada di bawah tanah. Karena pertunjukan berdarah di arena itu tidak mungkin berjalan tanpa sebuah sistem rahasia yang tersembunyi tepat di bawah kaki para penonton. Tempat itu disebut Hippogeum, sebuah jaringan lorong bawah tanah 2 tingkat yang dipenuhi ruang tahanan, kandang hewan, gudang, jalur rahasia, dan mesin pengangkat raksasa. Sistem ini dibangun pada masa Domitian beberapa tahun setelah Colosseum dibuka. Bangsa Romawi menyadari bahwa pertunjukan akan terasa jauh lebih mengagumkan kalau hewan buas dan gladiator muncul tiba-tiba seolah keluar dari tanah. Dan Hippogeum membuat ilusi itu menjadi nyata. Di bawah arena terdapat puluhan platform pengangkat yang dioperasikan menggunakan tali, katrol, dan pemberat besar. Para budak memutar alat temutar raksasa untuk menggerakkan mekanisme tersebut dari bawah tanah. Di atas setiap lift terdapat pintu jebakan yang tertutup pasir arena. Dari tempat duduk penonton, lantainya terlihat biasa saja. Tapi beberapa detik kemudian, pintu itu bisa terbuka mendadak dan seekor singa muncul langsung di tengah arena. Bayangkan, hewan-hewan buas yang sebelumnya dikurung berhari-hari di ruang gelap bawah tanah, tiba-tiba diangkat menuju cahaya terang, lalu langsung berhadapan dengan puluhan ribu penonton yang berteriak. Sementara para gladiator menunggu di lorong bawah tanah sambil mendengar suara gemuruh penonton dari atas kepala mereka, tanpa tahu kapan pintu akan terbuka dan mereka dipaksa naik ke arena. Yang menarik, selama hampir 2000 tahun, para arkeolog modern sebenarnya tidak benar-benar memahami bagaimana sistem bawah tanah ini bekerja. Baru pada akhir tahun 1990-an, para peneliti menemukan pola lubang dan bekas jalur tali di dinding batu Hippogeum yang ternyata membentuk sistem lift raksasa yang sangat rumit. Dari situ mereka menyadari bahwa bangsa Romawi kuno telah membangun mesin pertunjukan bawah tanah yang luar biasa canggih untuk zamannya. Dan semua itu tersembunyi tepat di bawah arena yang selama ini dilihat jutaan orang dari atas tanpa tahu apa yang ada di bawahnya. Nomor 1. St. Peter's Basilica. Kalau berdiri di lapangan Santo Petrus di Vatikan, hampir semua orang akan langsung melihat satu bangunan megah di depannya. Kubah raksasa Basilika Santo Petrus menjulang tinggi di langit Roma, dikelilingi deretan pilar marmer besar yang membentuk lingkaran luas.
Tapi tepat di tengah lapangan itu, ada satu benda yang sebenarnya jauh lebih tua daripada seluruh bangunan di sekitarnya. Sebuah obelis Mesir dari granit merah setinggi sekitar 25 meter. Usianya diperkirakan lebih dari 4.500 tahun. Dan yang membuatnya luar biasa, obelis itu dulu bukan simbol agama sama sekali. Benda itu awalnya didirikan di Mesir kuno sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 37 Masehi, Caligula memerintahkan obelis tersebut dipindahkan ke Roma menggunakan kapal khusus yang dibuat hanya untuk mengangkut batu raksasa itu. Setelah tiba di Roma, Caligula menaruhnya di tengah arena pacuan kereta perang miliknya di Bukit Vatikan. Obelis itu berfungsi sebagai penanda putara lintasan balap. Para kusir kereta harus memutari batu tersebut setiap kali menyelesaikan satu putaran. Namun setelah masa Caligula berakhir, arena itu kemudian digunakan oleh Nero sebagai tempat eksekusi publik. Dan menurut tradisi gereja Katolik, Saint Peter diyakini dihukum mati di arena yang sama, tidak jauh dari lokasi obelis tersebut berdiri. Berabad-abad kemudian, Kaisar Konstantinus membangun basilika pertama di area itu, tepat di atas makam Santo Petrus. Sementara obelis Mesir tadi tetap berdiri di dekatnya selama lebih dari 1000 tahun, dan menjadi satu-satunya obelis kuno di Roma yang tidak pernah roboh. Lalu pada tahun 1586, Sixtus kelima memerintahkan obelis tersebut dipindahkan ke tengah lapangan Santo Petrus. Prosesnya sangat gila untuk ukuran zaman itu. Dibutuhkan sekitar 800 pekerja, 160 kuda, puluhan alat pengangkat besar, dan persiapan selama lebih dari 1 tahun, hanya untuk memindahkan batu itu sejauh beberapa ratus meter. Dan sekarang obelis yang dulu menjadi penanda lintasan balap kereta Romawi berdiri tepat di pusat salah satu tempat paling suci dalam dunia Katolik. Tempat di mana Paus berbicara kepada jutaan umat dari seluruh dunia. Jadi selama ribuan tahun, batu granit merah itu telah melewati peradaban Mesir kuno, Kekaisaran Romawi, arena eksekusi, sampai akhirnya menjadi pusat Vatikan modern. Dan jutaan orang yang datang ke sana setiap tahun seringkali tidak sadar kalau benda paling kuno di lapangan itu dulu hanyalah penanda tikungan arena balap Romawi.